Pak, muka Pak. Mohon izin bapak-bapak dari media. Terima jenazah almarhum Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji upacara persemayaman siap dimulai. Lanjutkan. Menteri Agama Republik Indonesia yang terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stop. Kiri. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Upacara Lapor upacara pemakaman. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Kami di Komisi 1 DPR RI betul-betul berduka cita kehilangan satu sahabat kami, Pak Haji Andi Muhammad Galib, yang selama ini sangat akrab dengan teman-teman di persiapan penurunan jenazah. Memang beliau Regu Salpo mantan Sikap Jaksa Agung, Salpo atas mantan para pati pendamping dimohon Dubes untuk RI merentangkan untuk bendera India. merah putih tinggi. Banyak lagi jabatan sebelumnya, jadi kita bangga sama beliau. Mudah-mudahan ini contoh bagi generasi berikutnya. Beliau berbakti tanpa cacat, tanpa ada macam-macam. Dia orang sederhana sangat. Nah, sederhana banget. Jadi dengan siapa saja baik. Saya terkenang waktu beliau Jaksa Agung. Sayalah yang mengawal beliau waktu berkunjung ke Aceh tahun 80 sekian itu. Jadi saya ingat betul Pak Andi Galib ini orangnya rajin ya, pinter, dan memang sangat bersahabat dengan siapa saja. Jadi kesan kita itu, mudah-mudahan arwah beliau diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan keluarga yang ditinggalkan juga mendapat kesabaran ya, karena ini memang sudah takdir dari atas ya. Penghormatan kepada jenazah Buktinya dipimpin oleh dengan komandan banyaknya upacara. pengantar jenazah, ada tanda-tanda bahwa beliau orang banyak sahabat, beliau orang yang sangat dikenal, orang yang berjasa pada negara ini ya. Jadi kita doakan. Oke, Bib. Teman yang cukup lama bergaul, dan saya tahu beliau adalah pribadi yang baik, menjalankan tugasnya di beberapa posisi sebagaimana yang saya kenal sebelumnya, sejak beliau masih di Pangdam, seterusnya sebagai Jaksa Agung, bahkan terakhir sebagai Duta Besar di India. Beliau adalah pribadi yang belum pernah kita dengar hal-hal yang hal-hal selain daripada hal-hal yang baik. Itulah yang saya ketahui mengenai almarhum. Memang almarhum Bapak Muhammad Andi Galib ini salah satu anggota dewan yang bisa menjadi panutan ya, karena beliau juga anggota DPR itu sejak tahun 2004, 2009, kemudian periode lalu
tidak masuk tapi putra beliau ya, karena beliau dari dubes di India. Kemudian periode ini masuk lagi. Jadi beliau adalah salah satu anggota senior yang seringkali menjadi penyeimbang dan menjadi penasehat ketika ada masalah-masalah yang timbul gitu, baik di partai P3 maupun juga di DPR. Dan beliau orang yang sangat aktif di DPR, di komisi, bahkan ketika beliau itu kondisinya sakit itu masih datang ke DPR untuk melaksanakan kewajiban beliau sebagai wakil rakyat. Jadi sering kami sebagai staf, Bapak kok nggak istirahat gitu karena kan sakit gitu. Enggak, ini saya kan wajib datang ke DPR melaksanakan tugas kayak begitu. Jadi memang panutan dan banyak jabatan yang sudah beliau laksanakan, mulai dari wali kota di Jeneponto, wakil gubernur, sampai jaksa agung, kemudian anggota DPR untuk ini baru 2 tahun di periode ini. Jadi memang saya pribadi sih merasa kehilangan tokoh sebesar beliau gitu ya. DPR saya kira juga kehilangan tokoh yang baik dan tanggung jawab, tokoh panutan sesepuh yang menjadi suri tauladan. Dilanjutkan setelah upacara. Keluarga dan pelayat dimohon kembali ke tempat. Tadi mendapatkan bantuan untuk belajar ke Amerika dari beliau waktu menjabat sebagai wakil gubernur Sulawesi Selatan, dan sekarang ini menjadi seperti orang tua saya di Jakarta. Kebetulan saya punya hubungan keluarga dengan beliau, jadi apapun persoalan kita sering curhat ke beliau, dan beliau juga sering nanya-nanya soal agama ke saya dan bersama keluarganya ya. Jadi itu satu pertanda bahwa hubungan kami dengan almarhum itu sangat akrab ya. Jadi kami semua secara pribadi atas nama keluarga dan juga pengurus KKMB Bone, Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone, merasa kehilangan, dan semoga Allah SWT memberikan tempat yang sangat layak di sisinya, insya Allah. Pak Andi Galip adalah orang baik dan sangat baik, banyak kadernya dan banyak orang di sekolah. Terima kasih. Kepada negara dan bangsa semasa hidup. Kepergian almarhum sungguh sangat menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi kita semua, khususnya bagi keluarga yang melapangkan dada untuk memaafkan segala kesalahan almarhum semasa hidup. Beliau waktu itu menjabat Kababinkum Abri. Saya kenal baik, beliau orang yang lurus, orang yang tegas, dan tulus mengabdi pada bangsa dan negara sampai akhir hayatnya. Jadi saya mengenal ketika beliau Kababinkum sebelum menjadi jaksa agung, dan saya terus melakukan komunikasi secara intens dengan beliau. Oleh karena itu saya mengucapkan turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk Bapak Haji Muhammad Andi Galip. Semoga diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosanya, dan diberikan tempat yang mulia di sisi, serta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Terkait dengan kepergian almarhum, semoga Allah menerima segala amal baktinya yang sudah dia tunjukkan, dia abdikan untuk bangsa dan negara, dan negara juga sudah memberikan penghargaan kepada almarhum, dan karena itu beliau dimakamkan di makam pahlawan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalnya. Satu, yang kedua, bagi kita yang ditinggalkan, sosok Pak Andi Galip juga dapat dijadikan suri teladan. Beliau adalah jaksa agung, meskipun tidak lama, tapi di masa kepemimpinan Presiden Habibie, beliau dalam waktu pendek menjadi jaksa agung yang sangat menentukan ya suksesnya reformasi politik dan juga reformasi hukum, di mana beliau menduduki jabatan sebagai jaksa agung, tempat posisi yang sangat strategis waktu itu. Jadi bersama saya waktu itu adalah salah seorang
asisten wakil presiden B.J. Habibie. Saya tangkap pribadi beliau itu sangat baik ya, dan suka mengayomi kami semua yang muda-muda. Beliau adalah putra terbaik di Sulsel, dan kalau kita melihat perjalanannya, tidak semua orang bisa seperti beliau. Beliau aktif di militer, ya, pernah menjadi wakil gubernur, eksekutif, ya, pernah menjadi jaksa agung, yudikatif, dan terakhir beliau mengabdi sebagai legislatif. Jadi Dubas juga, ya, jadi semua pengabdian sangat komplit, dan sebagai generasi setelah beliau kita patut mencontohi pengabdiannya, ya, dan tidak pernah mengeluh. Sakit pun kalau ketemu sama saya selalu menyemangati kita yang muda-muda seperti itu. Terima kasih Kanda. Menganggap bahwa beliau adalah putra terbaik Sulawesi Selatan, ya mungkin tidak banyak yang putra negeri ini yang bisa melakukan prestasi seperti beliau. Beliau adalah mantan gubernur, wakil gubernur, auditor militer, jaksa agung, lalu kemudian anggota DPR, diplomat. Beliau adalah tokoh yang sangat luar biasa, membanggakan kami sebagai warga Sulawesi Selatan. Semoga beliau menjadi inspirasi bagi kader-kader muda Sulawesi Selatan untuk bisa berprestasi, memimpin bangsa dan negara ini. Ya, jangan seorang jenderal, Planeta Jenderal dari belakang militer kemudian menghabiskan usianya di bidang agama atau umat atau misalnya mencintai Ka'bah. Menurut Anda sendiri apa ya? Saya melihat bahwa beliau itu paripurna, di samping beliau sebagai militer, dia adalah politisi dan agamawan. Dan karena itu saya kira tokoh sosok ini adalah sosok yang memang menjadi teladan bagi kami. Ini luar biasa, kami merasa kehilangan. Ya. Enak dia pun. Habibie ya. Oke bro. Saya mungkin sebagai putra kedua ya, nama saya Andi Surya Wijaya Galip. Nah, kiprah beliau saya pikir sudah cukup banyak berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara kita. Terkhusus mungkin ya kalau bicara untuk Sulawesi Selatan, saya pikir beliau juga adalah salah satu tokoh yang cukup dikenal, pengabdiannya, ketulusannya, keikhlasannya. Yang paling penting yang saya ambil dari keseharian beliau adalah komitmen disiplinnya yang tinggi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan atau menjalankan tugas apapun dan dimanapun. Ya, otomatis kan Anda sebagai putra yang keduanya, yeah. Kehilangan. Apa pesan Anda kepada keluarga masyarakat supaya beliau ini menjadi suri teladan? Ya, saya pikir keluarga pasti akan melanjutkan cita-cita perjuangan beliau yang belum selesai. Walaupun di usia beliau yang hampir 70 tahun, tanggal 3 Juni ini ya, 70 tahun, masih banyak sebenarnya cita-cita beliau yang mimpi-mimpi beliau yang belum terwujud. Ya, mungkin di kita semua di sebagai anak-anak melanjutkan cita-citanya dengan melanjutkan dedikasi dan pengabdian beliau, contoh yang patut kita teladan dari beliau itu. Saya pikir itu yang menjadi pegangan kita. Jadi beliau selalu mengajarkan kita bagaimana apapun dan dimanapun menjadi orang yang bisa dipercaya dan amanah, kemudian bertanggung jawab.
untuk menyelesaikan apapun yang diberikan amanah itu. Gitu. Intinya menyelesaikan apa yang sudah dikerjakan. Iya, gitu. Itu yang mungkin juga saya ya. Oke, terima kasih. Baik.